Jadi kadang-kadang harus berhenti di babak penyisian atau 8 atau semi, ya terima saja. Tapi tetap target juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, pencinta sepak bola dimanapun Anda berada, khususnya di Kota Tore Kepulauan. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Novel Kasman, di podcast Gurabati Open Turnamen ke-26 tahun 2023. Setelah kemarin kita undang tim dari Utara Kota Tore Kepulauan, Poram Mereku. Pada malam hari ini kembali lagi kita undang lagi para pemain dari tim yang bisa dibilang legend juga, punya nama besar di Kota Tore Kepulauan, tak lain dan tak bukan Soasio Remaja. Tentunya pada malam hari ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh dua orang kakanda saya. Yang pertama Ahmad Ishak, saya sapa dengan Kuata, dan pemain yang bisa dibilang legend juga, pemain asli Tanah Soasio, Kanda Muhammad Hamzah. Terima kasih sudah datang dengan kesibukan yang luar biasa. Terima kasih sudah datang. Jadi bagaimana nih kabar nih, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kemarin Piala Dunia, saya tahu ini fans Brasil. Kalau kamu saya tak tahu nih. Iya, Brasil. Oh, Brasil juga. Brasil lagi. Berarti yang duduk di muka ini semua fans Brasil. Jadi sebelum tong bicara panjang lebar ini, kebetulan di saya pemuka ini ada minuman ini. Jadi ini minuman dari kedai kopi Samanta.id. Ini minuman dari Ana Gurabati sudah. Dia kafe ini ada di Tanah Abang. Jadi ini kebetulan torang sepesang ini, jadi mungkin bisa dibagi. Mungkin Kuata yang mana nih? Ini. Coklat. Oke, terima kasih. Kamu. Oke. Yang lain Ngoni nonton dulu ya. Ini tersampai ke sana di Ngoni. Oke. Jadi ini Kuata dan Kama, saya ingin mulai dengan soal Soasio Remaja ini. Soasio Remaja ini setahu orang itu punya partisipasi di Gurabati Open Turnamen itu sudah cukup ini. Jadi saya mau tanya, Soasio Remaja itu punya persiapan untuk GOT ini sampai sejauh mana tuh? Kalau mungkin dari Kuata. Baik, terima kasih. Ya, jadi persiapan untuk Gurabati Open Turnamen yang ke-26 ini, yang jelas torang Soasio itu masih tetap mempertahankan dengan torang produk-produk lokal. Saya. Jadi torang tetap pertahankan itu yang pertama. Terus masalah ini selanjutnya terkait dengan persiapan latihan dan sebagainya, itu ada juga torang teman-teman di kampung juga tuh yang kemarin ada sempat ikut lisensi lah, lisensi pelatih. Jadi mungkin dorang juga sudah bisa istilahnya punya lisensi yang jelas untuk bisa latih Soasio, karena ini tertahu betul atau tidak saya dengar, karena Gurabati kali ini kan pelatihnya harus berlisensi. Jadi itu mungkin salah satu syarat yang tong buat terhadap. Jadi saya pikir itu sudah jadi modal awal torang Soasio Remaja untuk persiapan ke Gurabati, karena torang sudah punya produk lokal, dalam arti pelatihnya sendiri orang Soasio. Berarti bisa dibilang tetap mempertahankan soal dorang punya local pride itu, dari pemain sampai local dengan pride. Pelatih itu anak asli Soasio. Luar biasa. Untuk target sendiri gimana untuk GOT kali ini?
Kan sempat juara terakhir di 2016. Kemudian di 2017 itu runner up ya? 2017 itu kalau tidak salah cuma sampai di kalau 2017 itu panitia saya itu juara 3 kalau tersalah. Juara 3. Kalau tersalah itu kalah dengan Gubuk Kusuma. Kalau untuk tahun ini sendiri target yang diusung? Tetap setiap turnamen itu orang harus pasang target juara. Yang pasti Sosio itu keluar di mana saja pasti targetnya juara. Okay. Tapi terkadang dalam perjalanan itu kan faktor keberuntungan dan dari Fortuna juga tetap orang tidak bisa abaikan. Jadi kadang-kadang harus berhenti di babak penyisian atau 8 atau semi, ya terima saja. Oke, luar biasa. Tapi tetap target juara. Tangan dulu. Sambil minum. Ini rasa. Berasa di DP. Dari Samantha pe minuman ini. Jadi ini juga sekedar informasi bagi pecinta sepak bola dimanapun berada. Kalau untuk mau dapat minuman yang sama dengan orang punya ini, ya silakan saja ke Cafe Tanah Abang, Cafe Samantha.id. Jadi dijamin minumannya pasti enak, saya rasa nih. Betul sudah, enak sekali. Kalau ini penasaran, hubungi sendiri saja. Dong juga layani pengantaran via online. Nanti mau dihubungi nomornya, nanti dia keluar sebentar. Oke. Saya lanjut untuk Kak Ama ini, yang sudah saya bilang tadi di awal, legend, yang memulainya karirnya dari bawah. Untuk GOT 26 ini, GOT ke 26, masih bisa tampil? Baik, terima kasih. Saya kira saya masih pertimbangan soal umur, tetapi dalam hati masih ingin tampil untuk terakhir kali di GOT. Kalau bisa ini ajang penampilan terakhir lah, penampilan terakhir lah di GOT. Soalnya perpisahan. Soalnya saya tampil di GOT pertama sampai saya bisa ikut persiter karena sampai bisa dikenal banyak orang. Karena di GOT ini jadi mungkin ini GOT terakhir yang ingin saya tampil. Luar biasa. Itu orang doakan semoga ajang GOT ini menjadi ajang perpisahan. Ini pemain yang kalau di generasi saya, kalau Ngoni dulu dengar, pelatih persiter waktu itu di masa jaya Gus Nuliakin namanya, kalau saya ingat, itu pernah menulis pemain yang dia paling suka itu Muhammad Hamzah. Karena pemain dengan tipe yang bisa ditaruh di mana saja posisi, mau bek kanan, gelandang, penyerang, pemain Muhammad Hamzah itu legend sekali kalau untuk saya. Tepuk tangan dulu. Jadi selanjutnya kalau berbicara soal GOT ini untuk Kuata dan Kama, untuk GOT, event GOT sendiri, menurut pendapat dari Kuata mau Kama seperti apa? Artinya orang tahu bahwa wacana yang muncul kemudian orang Gurabati sendiri juga berbangga bahwa Piala Dunianya Tarkam Kota Tidore bahkan Maluku Utara itu adalah Gurabati Open Tournament. Sependapat atau tidak itu? Sependapat. Nah, mungkin bisa disampaikan itu bedanya GOT dengan event-event yang lain seperti apa? Mungkin bisa Pertama mungkin yang jadi pertimbangan itu GOT ini mungkin saja ada turnamen yang tertua juga di Maluku Utara, bahkan Tidore, di Indonesia di Tidore, bahkan di Maluku Utara. Itu yang pertama. Terus yang berikut lagi, animo masyarakat Tidore, artinya semangat masyarakat Tidore terhadap setiap tahun untuk menyambut Gurabati itu sangat luar biasa.
Itu yang kedua. Terus yang berikut lagi terkait dengan mungkin saya lebih condong ke tim-tim yang berpartisipasi. Beda ketika turnamen lain yang dibuka dengan Gorabati itu semangat untuk ikut turnamen di Gorabati itu lebih tinggi dibandingkan turnamen-turnamen yang lain. Oke. Kalau untuk Kama sendiri? Saya kira sama rekan saya, karena GOT ini pokoknya dia bergengsi tertua di Kota Tidore Kepulauan ini sudah. Terus pemain-pemain yang ingin tampil di sini bahkan di luar ingin sekali tampil di GOT sini, karena memang sangat bergengsi buat GOT sendiri di Kota Tidore Kepulauan ini. Bisa dibilang juga di sini itu latih mental yang sesungguhnya untuk pemain-pemain baru itu lebih di GOT itu lebih terasa tensinya, karena selama penyelenggaraan GOT itu kan banyak pemain-pemain yang main di liga itu juga balik, jadi kualitas permainan di tim-tim itu kan dia ini, jadi orang bisa bermain sambil belajar. Saya kira itu orang sependapat ya. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi mungkin saya tambah sedikit. Maksudnya saya sebagai pribadi pemain itu ketika bermain di turnamen yang lain itu beda tekanannya ketika bermain di Gorabati turnamen gitu. Beda, dapat rasa sekali DP euforia, terus tekanan dari penonton, terus tekanan dari lawan juga, karena supporter juga. Karena semua kan bermain ingin menang. Dengan tensi bermain yang bisa dibilang kalau di Gorabati itu tensi bermain itu selalu tinggi. Itu yang bikin turnamen Gorabati itu dia selalu menarik. Dia menarik. Tapi yang penting intinya tensi bermain di lapangan boleh tinggi, tapi tensi di tribun tetap harus adem-adem lah. Jadi banyak orang kan yang bilang Nguni bisa juara di event mana saja, tapi kalau selama belum juara di Gorabati Open Tournament itu jangan dulu cerita bola di Tidore lah. Sependapat itu. Oke, tangan dulu. Sambil minum. Apa kalau berokok? Supaya tong lebih ini. Jadi ini juga supaya pecinta sepak bola di Kota Tidore Kepulauan bahkan Maluku Utara tahu, Sosio Junior ini, Sosio remaja ya. Ada pembinaan, level pembinaannya Sosio Junior, ada SSB Nuku juga. Supaya ini juga tahu bisa memotivasi. Sosio remaja ini selama penyelenggaraan GOT sampai ke 26 ini mungkin tim dengan penghasil pemain terbaik GOT terbanyak mungkin. Kalau tersalah sudah 4 atau 5 lah. Saya kira untuk Koata dan Kama ini kan mungkin pemain-pemain terbaik itu dong muncul karena tiba-tiba event muncul tidak. Kalau untuk pembinaan sendiri untuk di sosio remaja itu kayak bagaimana itu? Saya kira di sosio remaja ini karena saling baku dengar, terus disiplin, punya kemauan tinggi buat maju kan. Makanya setiap turnamen di GOT ini pemain-pemain yang ingin tampil juga ingin terbaik. Tampil yang terbaik buat pokoknya penonton, buat yang hadir. Saya kira cukup menarik lah buat pemain-pemain karena ingin memberikan yang terbaik. Buat jadi itu semakin kasih motivasi pada orang. Kalau Koata dan Kohama ini kan bukan pemain yang seperti sekarang yang lahir dari SSB dengan apa. Di masa-masa dong Koata dan Kohama pas main bola sampai sekarang ini ya Koata dengan nama besarnya, Kohama dengan nama besarnya. Itu mungkin di awal-awal bermain di sosio itu kayak mana nih? Kan setahu saya waktu itu lapangan belum ada. Kita ini awal-awal dari main bola nih kita bermain di jalan, di taman saja.
sampai jadi pemain besar nih kita bermain di jalan. Mulai dari jalan itu. Jadi di taman. Jadi saya potong sedikit ini. Mantan manajer legendnya PSG Gurabati itu Om Sam itu dia pernah bilang, Muni pernah pi pasar kata lewat ke atas. Di taman itu sosio lapangan itu. Dengan lapangan yang ada itu saja, dorang mampu ciptakan pemain-pemain yang so bisa orbit sampai di tingkat nasional. Nama-nama seperti Muhammad Hamzah adalah buktinya kan? Gitu. Saya kira ini juga bisa jadikan pelajaran motivasi buat orang-orang di luar. Nah, kalau untuk sekarang ini, kira-kira kok Atta dan Kama ada ikut nih karena merasa terpanggil atau apa, punya aktivitas untuk lakukan pembinaan di sosio sendiri tidak? Untuk latih anak-anak baru kah dengan pengalaman yang ada lah. Sebenarnya dari dulu sih ada, sama dengan Ama juga waktu kemarin yang sosio junior itu, orang ada ikut turnamen tuh. Sempat Ama juga ada latih pada orang. Terus saya juga cuma karena mungkin kesibukan dan lain sebagainya, saya cuma sempat hadir tapi tidak pernah kasih program latihan. Cuma lebih banyak ke motivasi saja. Motivasi. Karena di situ juga ada teman-teman lain yang istilahnya ini biasa latih di SSB. Jadi dompe program latihan yang itu sudah dong pakai untuk kasih latih sosio junior. Jadi kalau ditanya keinginan, sebenarnya Tom ada punya keinginan untuk ke situ. Terlepas dari mungkin orang nanti berhenti teraktif lagi jadi pemain, orang mungkin bisa lebih fokus ke orang salurkan orang pe bakat ini di orang pe adik-adik ulang supaya istilahnya lebih banyak. Kalau saya tuh lebih banyak ke pemahaman bermain saja. Jadi lebih banyak kasih bagaimana main bola tuh. Bek kiri tuh dia pe kerja apa-apa, bek kanan kerja. Jadi strategi lah. Bek kiri tuh dia pe wilayah operasinya sampai di mana. Jangan istilahnya bermain bola tuh kayak buta-buta kok bek kiri dilari sampai di kanan kanan dilari sampai di kiri. Jadi saya kira itu yang perlu tekatkan. Karena maksudnya main bola nih kan semua bagi tugas nih. Kiper tuh dia tugas apa atau center back 2 di dalam tuh tugasnya apa, bek kiri bek kanan. Jadi kalau misalnya semua pemain itu orang mengerti dan dompe tugas dan fungsi di dalam lapangan, saya kira main bola tuh jadi enak. Berarti yang kayak begitu ya ditekankan di sosio ya. Nah itu jadi saya bisa tangkap nih rahasia dari sosio selalu tampil dengan pemain aslinya lokal itu karena pemahaman bermain. Jadi setiap regenerasi itu tidak kekurangan posisi bermain. Kalau tidak sama dengan tim-tim yang lain yang tahun ini bek kiri sudah ada, bek kanan sudah ada, gelandang antara mesti pakai dari luar sosio, itu mungkin karena penekanan kayak tadi bisa dibilang kayak itu. Terus orang juga lebih tekankan bahwa setiap pemain itu tidak boleh bermain hanya di satu posisi. Dia harus bisa bermain di lebih dari satu posisi. Supaya ketika memang kebutuhan tim itu dia harus bermain di posisi ini, dia siap. Jadi terada lagi yang bilang ngana bermain di bek kiri, yalah saya tidak bisa tendang kiri, tidak bisa. Jadi terada ke istilah itu lagi. Nah, sama dengan rekan saya ini, dia bisa bermain di semua posisi. Nama pemain bola ya. Jadi don tertanya pemain bola apa? Nama pemain bola berarti bisa main di semua posisi. Itu harus bisa bermain. Bodrex juga mesti bisa. Tapi kalau tadi tipenya apa namanya? Malu-malu. Sebenarnya Atta ini ketika awal pertama muncul di Gote itu dia bermain sebagai stopper atau orang akhir sekarang kalau dia bilang spill. Nah, sekarang kan orang tahu Atta ini gelandang, salah satu gelandang terbaik Kota Tidore Kepulauan yang ada saat ini lah begitu. Nah, terkait soal itu, saya ingin ke Ama ini yang so melalang buana di tim-tim yang tim-tim yang punya nama besar di Indonesia lah. Sebut saja Sriwijaya, Borneo, apa lagi? Persebaya. Kira-kira supaya ini bisa jadi motivasi buat anak-anak juga toh. Ada tips yang bisa dibagikan ke pemain-pemain muda ini untuk bermain di luar itu modalnya seperti apa, atau setidaknya untuk bisa jadi besar itu kuncinya apa itu? Sebenarnya kuncinya cuman
kemauan kita sendiri saja. Terus disiplin. Sebenarnya bermain di luar Pulau Jawa sama di Tidore sama saja. Cuman kita harus keluarkan kita punya bakat. Bakat, terus kita punya kemampuan. Pokoknya dia lari dari yang itu harus kemauan dan disiplin saja. Kerja keras deh. Iya. Dan jangan terlalu cepat puas Iya. begini. Harus bisa melebihi orang punya daya lah, gitu. Saya kira itu luar biasa. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya ini untuk Ko Atta dan Ko Ama. Mungkin sudah ada gambaran ke depan setelah kalau setelah bermain bola. Kira-kira mau jadi apa? Apakah masih tetap di lingkup sepak bola, menjadi pelatih atau apa? Tetap sama. Karena maksudnya kita sampai punya nama begini kan dari awal dari karir sampai kita mati satu kali pun tetap bola itu tetap ada di hati. Jadi pasti kalau untuk sekarang ini ambil lisensi pelatih belum? Tapi rencana selesai lebaran ini. Mau ambil di lisensi itu. Kalau Ko Atta sendiri? Tetap, karena bola tuh kayak jadi bagian dari gaya hidup. Sudah mendarah daging. Jadi terlepas dari semua aktivitas itu tetap kembali main bola saja. Jadi walaupun nanti kalau pensiun kantong sepatu setelah bermain lagi paling terada tetap. Kalau tidak bisa ajar orang lain ke anak, ya ajar anak sendiri saja main bola. Jadi luar biasa. Tapi jangan paksa dong pilih koperasi lagi, tinggal nanti dong pilih sendiri sudah. Jadi kalau itu Mas Edu sedikit, kalau saya ke depan mungkin saya belum fans Brasil Icos. Pirang dan tato terlalu banyak. Tunggu generasi ini lewat dulu, baru saya balik ulang. Gitu. Itu intermezzo sambil minum kamu. Tapi betul, semantap kopi ke minuman ini enak sekali. Jangan lupa ngoni pesang nanti di Samanta itu nanti di nomor yang muncul nanti. Saya kira itu. Yang berikut lagi ini saya bakar rokok satu dulu ya. Dia sambil berokok. Kita punya muncul tuh. Kalau terkentara. Jadi tunggu saya bakar rokok satu. Aman rokok? Bagaimana? Setelah isap rokok setelah isap rokok jadi minum saja. Yang berikut ini yang pasti Suasio dipastikan ikut berpartisipasi lah. Karena memang orang tim-tim yang diundang supaya diketahui juga ini yang sering orang ulang. Tara semua tim yang bisa berpartisipasi di Gurabate Open Tournament. Tim-tim yang orang undang itu adalah tim-tim yang orang berikan surat edaran dari panitia. Tim-tim yang tong nilai punya kualitas baik secara tim, kualitas sporter, karena memang main bola ini kalau sporter kebab bikin kacau tong panitia kepala sakit. Jadi itu menjadi tolak ukur orang untuk mengundang tim-tim. Jadi kalau mohon maaf tim-tim di luar sana yang belum sempat mendapatkan edaran dari panitia, orang mohon maaf. Bukan berarti orang mengecilkan atau apa, tidak, tetapi orang memprioritaskan tim-tim yang punya nama, punya sejarah lah di Gurabate Open Tournament, dan tim-tim yang kami merasa perlu untuk kita undang begitu. Selanjutnya untuk Suasio sendiri harapan untuk GOT kali ini khusus untuk panitia lah, ini supaya jadi catatan buat orang. Mungkin bisa diberikan harapan GOT dalam penyelenggaraan ke-26 ini, karena vakum hampir 5 tahun ini. Mungkin dari harapan saya dari tahun-tahun kemarin lebih baik lah dari yang GOT yang kali ini. Tentunya dari perangkat pertandingan juga harus dievaluasi. Perangkat pertandingan, terus wasit, karena kita sudah lihat dari
yang turnamen yang kemarin-kemarin kan sering terjadi insiden-insiden yang merugikan ya, tim merugikan karena tim, supporter, bahkan sampai perkelahian. Jangan sampai terjadi lagi. Artinya supaya dia berjalan itu aman, nyaman dan tentram lah. Supaya apa yang menjadi cita-cita jadi tema besar dari GOT kali ini dia bisa tercapai. Untuk Kata sendiri harapannya? Saya sependapat dengan rekan Ama tadi bahwa intinya harapan yang pasti lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Terus saya yakin kalau panitia diisi oleh anak-anak muda kreatif kayak yang sekarang hadir ini, saya yakin pasti luar biasa. Amin. Terus saya salut sekali dengan podcast kayak begini. Jadi ini bagian dari memanfaatkan ini teknologi, terus model iklan zaman sekarang yang paling sederhana tapi maksimal. Jadi saya bisa nilai nanti Gurabati tahun ini dia bisa berjalan sesukses podcast yang teman-teman semua laksanakan ini. Terus mungkin saya lebih fokus sama dengan Saudara Ahmad tadi bilang perangkat pertandingan itu penting. Jadi netralitas itu harus yang utama. Terus sportivitas juga. Intinya beri penekanan kepada penonton, supporter. Artinya supporter bahwa datang nonton bola saja. Bukan datang gerakan tambahan dan lain sebagainya. Intinya kalau bermain di dalam itu dia bagus, penonton di luar bagus, akan semua berjalan bagus. Kalau bermain di dalam bagus, di luarnya terbagus, akan dia mengganggu dalam pertandingan. Jadi sebenarnya ini semua saling mendukung. Jadi aplaus loh. Terus satu lagi yang mungkin poin penting dari saya itu stop rasis. Karena berapa kali turnamen itu saya kadang-kadang jaga dengar ada nyanyian-nyanyian yang istilahnya mengundang. Maksudnya memang betul kasih dukungan, tapi sebatas dukungan di tim saja. Tidak boleh ada hinaan-hinaan di pemain lawan, tim lawan maupun pendukung lawan. Itu yang lebih saya tekankan. Apalagi bawa kan setiap kampung di Tidore ini kan punya julukan-julukan. Mungkin julukan-julukan ada yang enak didengar, ada yang tidak enak. Itu yang kemudian ada oknum-oknum pendukung yang coba memancing emosi pemain lewat baku gara. Kalau orang Tidore bilang baku gara kayak begitulah, begitu. Saya kira itu penting juga tuh jadi. Mungkin sebelum saya lanjut mungkin dari penonton 50.000 orang nih ada yang mau bertanya? Mungkin tanya. Siapa tahu ini. Jadi yang berikut ini soal Kama ini. Kalau main bola zaman sekarang ini di masanya dong Kama itu, Kama lihat dia punya perbedaan itu kayak mana? Kalau zaman dulu kan kita lihat kita main bola nih kan cuman suruh main saja kan. Saya bilang otodidak lah ya. Iya. Tapi sekarang kan main bola ini kan uang. Siapa saja yang bermain di Jawa terus Garuda tempel di dada nih berarti itu pokoknya kisaran di atas 1 M itu ada. Iya. Buat ini pemain bola. Jadi tadi saya tekankan tadi kan maksudnya disiplin, kerja keras. Kemauan itu dalam arti kita harus
latihan sendiri, kerja keras sendiri, itu yang penting. Soalnya kita biar di tim lagi, tapi kalau kita bermain tanpa latihan sendiri, dia susah untuk bisa berkembang, bisa maju lah. Sama-sama dengan tim. Oke, luar biasa. Jadi itu intinya tuh, main bola sekarang itu doi, bukan main bola zaman dulu yang orang bayar deng pisang satu sika deng itu terada. Jadi untuk pemain-pemain muda itu tadi, pemain-pemain yang baru jangan cepat berpuas diri, disiplin itu yang penting, kerja keras dan cepat, jangan berpuas diri lah. Yang pasti attitude, jangan sombong lah. Karena kalau attitude parah itu karir itu dia mati dengan sendirinya. Mungkin kalau masih untuk Ahmad, saya masih penasaran. Sampai bermain sampai keliling Pulau Jawa, maksud bisa bilang keliling Indonesia lah, karena bermain dulu pindah-pindah main di hampir setiap daerah. Ada terhadap penyesalan terbesar selama bermain bola? Mungkin ada, bukan penyesalan sih, cita-cita yang belum kesampaian sampai hari ini. Kalau cita-cita memang sampai detik ini yang saya rasa, saya belum rasa gagal, belum masuk timnas, itu saja yang saya rasa gagal. Karena saya gagal pas seleksi di Lamongan sama Fandi Motar, yang pas waktu itu lapangan juga sama kayak becek, bermain becek-becek ini. Kayak pas bermain di situ, bermain terbagus lah. Makanya Fandi sendiri yang dapat pilih. Bermain di Belanda itu. Belanda, ya. Itu TC 7 bulan. Iya. Timnas itu waktu itu pelatih sama. Kegagalan yang paling saya bisa lupa ya itu. Penyesalan sampai itu tuh belum membela timnas. Berarti sama dengan orang pelegend di Gurabati, Ade Abdullah. Itu juga salah satu penyesalan dia. Dia juga punya cuma kalau tidak salah itu cerita dia itu pas diseleksi dia cedera. Jadi gagal masuk. Itu juga penyesalan terbesar. Jadi itu luar biasa. Ini Muhammad Hamzah ini kalau untuk prestasi di kancah nasional itu pernah membawa Borneo FC ya. Borneo Bojonegoro. Persibo Bojonegoro itu juara dulu dibilang Piala Liga Jos ya. Nah, itu tahun berapa tuh? Itu 2009 2010. 2009. Untuk pemain dari Maluku Utara itu cuma kamu saudara? Saya sendiri. Kalau sampai ke Bojonegoro itu dari Persiter langsung Bojonegoro atau? Iya, dari Persiter kan habis Persiter kan langsung vakum kan. Vakum, terus Gus Nul telepon saya. Berarti tanpa seleksi nih? Iya, tanpa seleksi. Gus Nul telepon, suruh langsung ke Bojonegoro. Waktu itu dia pelatih juga di sana, iya, Gus Nul? Pelatih juga. Makanya saya berterima kasih sekali sama beliau karena sudah membawa saya sampai bisa bermain di tanah Jawa sana. Berarti bisa dibilang salah satu pelatih yang melekat sekali di hati itu Pak Gus Nul Yakin. Kalau selain Gus Nul Yakin mungkin ada pelatih lain? Kalau saya selama bermain, pelatih yang saya paling berkesan tuh beliau Gus Nul sama Subangkit. Subangkit yang ini Persik Kediri dulu, bukan? Kan Subangkit. Pelatih Sriwijaya juga. Oh, Sriwijaya, iya. Abis Rahmat Darmawan waktu itu. Iya. Nah, untuk ke atas sendiri, mungkin main bola sampai ini mungkin ada yang belum kesampaian, mungkin kan ini kapten yang bawa Sosio remaja juara terakhir. Mungkin mau ingin bawa lagi Sosio untuk juara atau ada cita-cita yang lain ini? Sebenarnya kalau keinginan untuk bawa Sosio juara tuh
pasti selalu ada. Tapi kembali lagi sama Deng. Ini Ama bilang tadi faktor usia yang menentukan. Orang so tidak bisa dianggap muda lagi karena masa-masa produktif orang untuk bermain bola tuh dia so lewat. Ya. Ini istilahnya lampu tuh tinggal DP rongo-rongo saja. Tapi semangat masih ada saya. Bilang semangat, bilang ini so berusia tapi waktu ketemu dengan PSG di Tugu Haji Event itu masih susah sekali ambil bola di kaki tuh. Jadi masa kan untuk main bola sepak bola sekarang ini kan yang penting visi bermain tadi. Ya, Lionel Messi terperlu lari-lari umpan saja masih tetap bagus. Ya, jadi yang pasti itu itu. Saya kira cuman usia boleh tapi pengalaman itu yang harus. Iya. Itu terbisa bohong. Oke. Jadi mungkin harapan mungkin bisa dibilang untuk kata GOT kali ini bisa dibilang GOT terakhir juga. Saya berharap sih begitu. Tapi kembali lagi kalau misalnya dari official sosial remaja masih membutuhkan tenaga berarti saya siap. Tapi kalaupun nanti bisa dialih fungsikan untuk jadi pelatih atau asisten pelatih, saya tetap siap. Tapi saya berharap Gurabati Open Turnamen yang ke-26 tahun ini bisa jadi ajang perpisahan saya di sepak bola. Jadi kalau misalnya Koata dan Kama nanti jadikan GOT 26 ini yang terakhir untuk perpisahan nanti, kasih tahu tong panitia supaya tong panitia mungkin bisa bikin persembahan terakhir, penghormatan terakhir lah gitu. Bukan berarti atau mungkin untuk penghormatan untuk legend terda. Yang biar bagaimanapun tidak bisa dipungkiri bahwa anak-anak di Tidore ini pasti tuh pernah dengar main di bawah pohon pisang ke apa. Saya Muhammad Hamzah, saya Ahmad Isa, kan kayak begitu. Kan juga bisa memberikan motivasi, tidak mungkin dong bilang main sama Muhammad Novel, tidak ada. Minum. Jadi saya berharap kalau saya harus mengakhiri saya karir sepak bola di Gurabati tahun ini di Sosio. Maksudnya menutup kemungkinan saya bermain di tim lain. Jadi kalau selama Sosio masih pakai saya jasa, saya siap. Tapi kalau dipakai pun saya nanti bisa bermain di tim lain. Misalnya kalau misalnya ada yang butuh. Tapi saya yakin tetap bagaimana Sosio tetap di hati, tetap jadi prioritas lah. Mungkin itu. Sosio tetap di hati. Jadi ini so 1 jam belum nih? 1 jam orang bercerita nih. Jadi mungkin itu orang semua masuk di pertanyaan-pertanyaan terakhir. Ini sama dengan saya tanya ketika saya undang kemarin tim yang datang di sini. Pasti main bola ini kan punya rival, punya ini yang bikin selama keikutsertaan mau di GOT apalagi khususnya di GOT, tim yang bisa bikin Koata atau Kama itu mesti kasih keluar energi 2 kali lipat lebih ini lagi. Selain kan artinya Kama dan Kata saya tahu bahwa juga kapten juga kan di Sosio, Kata juga kapten. Mungkin di momen dapat lawan itu mesti motivasi teman-teman lebih, kerja harus 2 kali lebih banyak. Itu mungkin kira bisa kalau untuk Kama. Sebenarnya saya setiap tim tuh sama saja. Punya tekanan dan ini semua sama. Cuman gengsi saja yang bikin kita harus mempertaruhkan kita punya nama kampung Sosio yang harus boleh kalah lah. Itu apa tuh? Ya seperti Mareku, Tomagoba. Jadi setiap tim saya rasa sama semua. Cuman pas ada dapat tim-tim yang mungkin
so langganan di got ini, makanya setiap baku dapa pasti akan terjadi tensi-tensi dan gengsi itu yang harus dipertahankan ya, makanya. Nah itu untuk Kama. Nah, untuk Kata sama lagi. Sama dengan rekan Ama ini. Sebenarnya semua tim tuh punya istilahnya punya peluang yang sama untuk saling mengalahkan. Tapi saya rasa teradil kalau misalnya saya tersebut Mareku sebagai karena sebelum podcast yang ini kan dorang duluan toh. Dorang sebut orang rival jadi teradil kalau saya tersebut dorang juga rival. Artinya rival di sini ya rival 90 menit dalam saya lapangan. Rival artinya 90 menit di lapangan. Terlepas dari itu, orang semua tetap bersaudara. Saudara seiman. Gitu. Cuma saya sedih sih, PSG nama terdisebut. Mungkin PSG kali ini mungkin harus tunjukkan lebih supaya bisa dianggap rival juga. Sebenarnya maksudnya PSG tadi sama, saya bilang tadi kan, maksudnya sama. Setiap tim kan kita baku dapa ini kan pasti akan dependensi pasti akan sama ya. Karena harga diri kan, harga diri kita dan harga diri kampung, jadi harus kita pertahankan. Ya. Apa dulu? Ya. Untuk supporter sendiri, yang terakhir nih, supporter untuk Koama dan Koata itu seberapa pengaruh orang hadir di lapangan memberikan dukungan? Mungkin bisa. Khusus untuk sosio ini. Kalau supporter memang saya kira sangat luar biasa sekali kalau tanpa mereka. Karena yang bikin motivasi tinggi di pertandingan buat tensi dia rendah, dia tinggi atau ini semua tergantung dari supporter. Jadi kalau tanpa supporter ini ya, sama saja deng, tong terpakai ini baju saja. Kalau Kata, saya supporter itu kan kalau di sepak bola sekarang itu kan so jadi pemain ke-12. Jadi dia tuh jadi bagian dari tim, tidak bisa terlepas karena dorang ada, karena dorang ada, karena dorang juga. Jadi sebenarnya orang bermain itu intinya untuk menghibur supporter. Jadi sepak bola tuh intinya adalah seni sebenarnya kalau orang ambil filosofi dari Brasil lah. Brasil. Memang jadi sebenarnya sepak bola tuh saya sependapat dengan Ahmad tadi bilang stop sudah yang model yang bermain dulu kong datang bermain bola, tak berpikir bermain bola, kong berpikir bakal aja saja itu so bukan DP zaman lagi. Jadi intinya di dalam lapangan itu yang tong harus kasih tunjuk itu tong pe skill, tong pe skill. Kemudian yang paling penting lagi sama dengan ini saya pe ipar Noval ini bilang tuh attitude itu yang pertama. Jadi percuma saya tong bermain bagus tapi attitude tadi buruk. Itu paling penting itu. Jadi untuk supporter itu dengan kehadiran orang pasti semua sepakat, orang sebagai pemain itu akan merasa juga dilindungi. Tetapi cara melindungi supporter ini yang dalam tanda kutip. Melindungi bukan berarti ketika ada sentuhan dalam lapangan, supporter harus masuk ikut campur. Wah, itu tak bisa. Melindungi dalam hal memberikan semangat dan motivasi. Saya kira banyak sekali motivasi, pelajaran, pengalaman yang bisa kita dapat dari narasumber saya pada malam hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi sudah bersama-sama dengan kita. Mungkin ini di penghujung. Jangan lupa pesan kopi di Semantas. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya.